Ya, jadi semua kembali kepada ilmu. Kita rawat, kita jaga, kita bina. Selepas kita kemarin berpuasa sebulan penuh lamanya, mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqomah, ya, menjaga amalan-amalan kita sampai kemudian kita dipanggil bertemu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah, jamaah. Tadi dengar bocoran dari Ketua DKM kita Bapak Obi, kayaknya katanya ada acara makan-makan malam. Semangat kita ya. Alhamdulillah. Berhubung sebentar lagi ya, kurang lebih waktu sholat Isya itu jam 7 kurang apa 7 lewat? 9, jam 7 kurang 2 menit ya, makin maju nih. Biasa selepas Ramadan waktu makin maju, mau dekat Ramadan mundur lagi ya. Nah, inilah salah satu yang harus dijaga. Kata Nabi, ada 2 yang sering dilupakan oleh manusia ketika mereka punya waktu kosong atau luang. Ya, kata Nabi, ketika mereka sedang sehat, ketika mereka sedang punya waktu luang, itu banyak mereka melupakan itu dengan ibadah maksudnya. Maka sekali lagi alhamdulillah kita bertemu di majelis ilmu, dibimbing oleh guru-guru kita, diarahkan, kemudian diberitahu kita tentang amalan-amalan buat persiapan kita menuju ke fase alam yang kita akan masuk. Pasti kita akan ke sana, karena itu semua umur manusia berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis pasti akan melewati 5 alam, 5 fase. Kita sudah melewati 2, sekarang sedang proses yang ketiga, dan bakal kita menuju ke sana yang keempat. Dan pasti juga di situ kita akan menunggu yang namanya hisaban dari Allah sampai waktu yang tidak tahu kita kapan berakhirnya. Ditentukan itu hanya Allah yang tahu ujungnya. Maka kalau kita sempurnakan dengan apa? Berwudu yang baik. Berwudu kita dengan apa? Ghurratul muhajjalin. Kalau tangan itu batasnya, ini kan fardu wudu ada 6, betul? Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Harus tahu mana batasannya. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke zakun, itu panjangnya, lebarnya dari telinga yang kanan ke telinga yang kiri. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga membasuh tangan sampai siku, batasnya dilebihkan sampai ke pangkal lengan. Itu sunnah hukumnya. Kemudian yang keempat, kepala. Sunnahnya Ustaz diusap seluruhnya. Ya, tapi cukup kita membasuh tempat tumbuhnya rambut, ya, mengusapnya itu sudah cukup. Kemudian yang kelima, kaki sampai mata kaki, lebihkan oleh kita. Karena di dalam Quran ada yang namanya ghurratul muhajjalin. Ghurratul muhajjalin itu melebihkan daripada, ya, amalan-amalan yang wajib dilebihkan oleh kita. Di antaranya tadi membasuh bagian tangan, kaki, ya, tangan, kaki sama apa lagi? Wajah, ya, bagian wajah itu dilebihkan. Nah, itu nanti semua umat bakal bertanya ketika mereka melihat ada satu golongan yang salah satu dari bagian wajah anggota tubuhnya itu mengeluarkan cahaya. Umat siapakah ini? Kemudian amalan apakah yang menjadikan mereka sampai mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan sinar yang kita melihat itu terkagum-kagum. Ternyata itulah mereka yang waktu dulu di dunianya ketika mereka sedang berwudu itu melebihkan yang namanya disebut ghurratul muhajjalin. Kalau kaki batasnya sampai mata kaki, dia lebihkan sampai dengkul, sampai ke paha, sampai bahkan ke pangkal pahanya. Kalau dari tangan batasnya sampai siku, dia lebihkan sampai ke pangkal lengannya. Itulah yang disebut dalam ilmu fikih namanya ghurratul muhajjalin. Ada bab tentang itu. Kita sudah sering bahkan mengingatkan Ustaz di sini, ya, supaya apa? Kita banyak membawa amal, kita banyak membawa bekal, sebab pasti kita akan kembali semuanya menghadap kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul
maut. Setiap yang berjiwa, punya nyawa, punya roh, itu pasti akan kembali. Dan cerita tentang dunia gak akan kita bawa yang namanya materi, kekayaan tidak dibawa ke sana. Yang kita bawa itu nanti amal-amal soleh kita, puasa kita, haji atau umroh kita, bacaan Quran kita, sodakoh kita, kemudian yang paling mahal adalah kita ibadah. Itu tentu dilandasi dengan ikhlas, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ya sudah diingatkan tadi sudah masuk waktu sholat isya, tapi barangkali ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, ya baik oleh DKM atau mungkin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sampai waktu 10 menit ke depan, ya berarti ada waktu injury time. Silakan kita sedikit geser waktu sholat isya berjamaah. Demikian apa yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat Al-Fakir, saya pribadi, ya dan umumnya untuk para rekan dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Buat teman-teman mungkin ada sudah Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz, saya mau nanya Pak Ustaz. Yang pertama, kalau misalnya si A nih ya, dia mandi besar, apakah dia itu harus wudu lagi gitu? Karena itu kan menghilangkan hadas besar ya. Nah, terus yang kedua, misalnya dia udah mandi besar nih, seandainya emang dia nggak harus wudu lagi, nanti kan dia pakai celana dalam tuh Ustaz. Nah terus habis itu pas lagi pakai dia kesentuh, misalnya lagi pakai sentuh mata kesrek gitu. Nah itu batal nggak Pak Ustaz wudunya? Atau kalau misalnya abis mandi dia wudu, abis itu dia pakai celana dalam terus kena sedikit gitu, pas lagi pakai celana dalam set gitu. Nah itu batal nggak Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Lanjut, ada lagi? Dijawab langsung. Dijawab langsung dulu ya. Sambil yang lain mungkin ingat-ingat barangkali. Yang ditanyakan tadi berkaitan dengan ilmu fikih. Fikihnya masuk ke dalam fikih ibadah. Jadi fikih ibadah itu ada fikih tentang toharoh, fikih tentang najis, kemudian fikih tentang sholat. Nah ini masuk kajian tentang bab sholat yang ditanyakan. Tentang sholat pun ada bagian-bagiannya, yaitu rukun-rukun sholat apa saja. Kemudian sunnah-sunnah sholat, sunnah terbagi berapa. Kemudian dari yang terbagi itu terbagi lagi. Ada sunnah namanya sunnah ab'ad, ada sunnah namanya sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu diantaranya adalah kalau kita yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i itu termasuk sunnah ab'ad itu baca kunut. Nah kunut ini kenapa ada yang baca ada yang enggak? Ini hukumnya sunnah. Jadi kalau ditinggalkan pun nggak apa-apa. Nah, yang menjadi masalah kalau kita ikut kepada mazhab Imam Syafi'i, kalau kita lupa biasanya kita baca kunut di rakaat kedua selepas kita bangun dari ruku atau iktidal, kita kemudian membaca doa, namanya doa kunut. Kalau kelupaan maka mesti digantinya dengan sujud sahwi, begitu. Nah itu masuk sunnah-sunnah sholat. Kemudian apalagi yang menjelaskan masih tentang bab sholat, ada yaitu mubtilatus sholat. Mubtilatus sholat apa? Hal-hal yang membatalkan sholat. Selain itu tentang apa lagi? Wudu. Nah sebelum sholat kan wudu, ya. Apa saja yang dibahas di dalam fikih ibadah, yaitu bab tentang wudu. Wudu itu ya diantaranya yang rukun apa saja, yang sunnah apa saja, yang membatalkan wudu. Nah ini yang ditanyakan. Apa saja yang membatalkan wudu diantaranya, ya. Kemudian apalagi termasuk fikih ibadah, yaitu bab tentang mandi jinabah, babul ghusli, bab tentang mandi, bukan mandi biasa,
tapi disebut mandi junub, mandi besar. Karena apa? Maaf nih, ini bukan jorok, kita mau udah di atas 18 tahun ini kan semua ya. Jadi kalau ilajul hasyafah fil farji, masuknya itu yang namanya kepala kemaluan ke dalam farjinya wanita, meskipun dia nggak keluar mani, itu wajib mandi. Ustaz, cuma masukin doang nggak sampai keluar, ya kita tetap wajib mandi. Namanya mandi jinabah, ya harus tuh mandi. Apalagi sampai keluar yang namanya air mani. Jadi air pun udah sering dibahas juga. Ada 3, ada air mazi, ada air mani, ada air wadi. Kalau air mani tidak najis, tapi kalau dia sampai keluar, hukumnya harus mandi jinabah, mandi besar. Tapi kalau keluar hanya air mazi atau air wadi, itu pun punya cirinya masing-masing. Gak harus kita mandi, cukup kita berwudu dan menghilangkan dengan cara apa? Mencipratkan air ke sempak atau celana dalam yang kena air mazi atau air wadi, karena bisa jadi karena kecapean ngangkutin barang, ya berat-berat keluar. Ciri-cirinya apa? Dia airnya bening, dia kalau dipegang lengket, ya, tapi tidak berbau. Beda dengan air mani, warnanya putih, lengket tapi berbau. Air mazi dan air wadi itu hukumnya najis. Kalau dipakai sholat, gak sah sholatnya. Pakaian yang dipakai kena air mazi atau air wadi tidak sah. Kembali ke pertanyaan tadi, Ustadz, saya habis mandi jinabah, kemudian saya nggak usah wudhu lagi kan? Karena kalau tidak membatalkan wudhu, silakan, nggak usah wudhu lagi. Tapi kalau ketika kita mandi dengan sunnahnya mandi pertama, yaitu pertama apa? Baca bismillah. Ya, ketika kita menggunakan air, dahulukan sebelah kanan, baru sebelah kiri, itu sunnahnya. Kemudian baru kepala. Ya, sebelumnya apa? Cuci dulu kemaluan kita, ya. Kemudian sunnahnya lagi ketika mandi berwudu. Jadi sebelum mandi besar, setelah dicuci, ya, bagian-bagian yang memang di situ harus kita cuci, kita sunnah wudu. Ya, wudu dulu sebelum mandi. Maka ketika kita selesai mandi jinabah, mandi besar, asal tidak kita menyentuh yang namanya farji. Ya, farji itu kemaluan bagian depan, gerbang depan. Ya, atau dubur, maaf, keriput 12 yang ada, atau disebut apa sih? Matahari. Itu dipegang sama bagian ini nih, butunul asobi. Butunul asobi itu jari yang ada di dalam. Nah ini nih. Atau ini nih, kesentuh sama kita, batal wudunya, harus wudu lagi. Tadi habis mandi besar, kita nyentuh, kena tuh, ya, bagian farjinya kita. Atau pas masuk itu karena mungkin biar nggak selip kali ya, digituin, katanya nyentuh bagian belakangnya, kita harus wudu lagi. Tapi maksudnya setelah mandinya kan, Ya. saat mandinya kan boleh kan? Oh, kalau setelah itu dia tadi yang ditanyakan, kalau dia misalkan menyentuh, ya menyentuh lagi yang namanya kubul dan dubur, pas dia lagi mandi besar, maka dia harus berwudu lagi. Pas lagi mandi itu? Pas mandi itu. Selepas kalau dia mandi dia tidak menyentuh, ya, atau dia tidak kencing, ya, atau dia setelah itu tidak bersentuhan, ya, yang namanya mandi kan boleh berdua sama istri sama suami di dalam satu kamar mandi. Tidak bersentuhan, silahkan. Selepas mandi besar, dia tidak perlu wudu lagi. Jadi yang menjadikan orang itu dia harus harus wudu lagi selepas dia mandi besar, karena ada yang membatalkan daripada mandi besar atau wudu. Maka dia harus berwudu kembali. Demikian. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ini waktu mandi itu nggak boleh pegang. Iya, jangan dibasuh lagi. Kalau pengen basuh sebelum. Oh, kita mandi biasa dulu. Ya, kapan kita niat? Ketika kita mengucurkan air pertama ke bagian sebelah kanan. Nawaitul ghusla.
listibaatis sholat, atau saya niat mandi junub fardu karena Allah Ta'ala. Simpelnya begitu, mandi Kalau pakai shower harus niat. lebih bagus. Ya kalau shower bilang bagian kanan, bagian kiri, kepala, ya seperti yang dilakukan. Ya kalau gayung kanan, kemudian baru kiri, baru kepala. Itu semua sela-sela jangan ada yang terlewat. Makanya paling simpel masuk bathtub jebur sekalian. Habis berhubungan kemana kalau masuk peta? Ya masuk bathtub lebih bagus. Kalau usah kanan boleh tuh maksudnya. Nggak usah kanan kiri, kanan kiri. Masuk peta boleh Pak Ustaz? Boleh. Mandi langsung nyelam, ya nyebur. Kan 3 kali itu kan itu berapa kali itu? Itu sunnah. Nyebur aja pokoknya. Langsung nyebur nggak dapat sunnahnya memang, tapi sah mandi besarnya. Selama kita tidak menyentuh bagian kubur dan dubur, tidak usah perlu kita wudhu lagi. Di betap bakal kayak gini Di lah. kolam enak renang ya. Pak, mandi gendut di kolam renang. Kalau di betap aja pernah itu seri. Di kolam renang Pak langsung. Maksudnya nggak ada betap. Kolam renang nggak bisa. Kalau tamporin berbau airnya. Airnya bukan air putih. Kalau Ustaz nih saya nanya nih, sekarang Ya. saya nggak ada shower di rumah ya. Asik. Kalau kemarin kan di apartemen ada shower. Gini Pak Ustaz ya. Nanti kan cuma ada ember gede gini nih, ya kan. Air wudhu kebetulan torannya juga nggak ada. Torannya nggak ada. Jadi misalnya nih saya hidupin keran gitu ya. Saya kalau mau wudhu itu ngambil dari kerannya ini, atau saya boleh langsung airnya ngalir tapi tetap saya cedokin dari ember gitu ya. Karena airnya ngalir gimana Pak Ustaz? Jadi gini, air itu kan ada pembagiannya. Satu, air yang disebut suci mensucikan. Yang kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, air mutanajis. Ya. Air yang tidak suci tapi tidak mensucikan termasuk tadi disebut air mustakmal. Atau disebut juga air mukhalid yang sudah bercampur, contoh air teh. Suci tapi tidak boleh dia dipakai untuk mensucikan. Air kopi, air susu, air yang boleh dipakai untuk mensucikan atau disebut air suci mensucikan itu disebut juga air mutlak. Itu ada 7 yang udah dibahas juga. Air sumur, air embun, air mata air, kemudian air sungai, kemudian air hujan, kemudian air ada 7 ya. Ada lagi yang mutanajis. Nah, air yang disebut air mutlak atau air yang suci mensucikan, kalau dia jumlahnya 2 kula, tidak kejatuhan najis, kemudian lebih dari 2 kula, kalau misalkan dia kejatuhan najis pun asal tidak berubah warna, bau dan rasanya, boleh dipakai karena masih air itu disebut air suci mensucikan. Ini pasti kecepatan kita. Ya, Pasti kecepatan kita kecepatan ini. ya, Cuma airnya ngalir. ya, Itu hitungan 2 kula atau betul 2 kula. 2 kula ya. Cuma hukumnya makruh kalau kita menggunakan air yang bekas kita pakai, disebut mustakmal. Gitu. Ya, baik kejatuhan dari bekas kita wudhu, tangan kita, wajah kita jatuh lagi ke ember yang sama, dipakai lagi sama kita untuk membasuh anggota yang lainnya, itu disebut air mustakmal. Maka hukumnya makruh kalau kita menggunakannya. Maka kalau bisa jangan kita gunakan ember yang kecil, ember yang besar, tapi jangan terlalu dekat dengan embernya supaya tidak jatuh ke tempat yang sama kemudian dibasuh kembali pakai air yang sama. Namanya air mustakmal. Termasuk makruh juga selain air mustakmal ada namanya air musyammash, air yang bekas terjemur matahari. Itu pun makruh kita menggunakannya. Ya, sekarang kan toran bukan bahannya dari perak kan, itu jenisnya. Sekarang udah pakai apa itu? Fiber ya. Nah, itu. Tapi kalau kita mau tetap selamat, dinginin dulu aja supaya menghindari, karena itu bisa menimbulkan penyakit. Makanya hukumnya makruh menggunakan air yang bekas terjemur matahari. Seperti itu. Ustadz, nyebur nih saya ke kali. Kan udah bercampur, ada tanah, ada lumut, ada kotoran, ya manusia juga banyak di situ. Kalau yang masih EO-nya di situ, boleh nggak Ustadz? Itu disebut masih boleh, namanya air mutlak, lebih dari 2 kula. Yang dibolehkan atau dimaaf kalau air itu bercampur tadi dengan tanah, dengan lumut,
ya, atau dengan tepung terigu tapi jumlahnya nggak banyak, sedikit, karena pernah Nabi berwudu yang mana bekas itu kejatuhan, bekas Nabi pakai air wudu yang bekas kejatuhan tepung sirjin. Nah itu termasuk yang dibolehkan. Atau debu atau tanah yang udah bercampur, seperti sekarang kan air sungai banyak yang udah nggak bening lagi kan, apalagi Ciliwung. Ya, tapi masih boleh itu digunakan untuk bersuci. Ya, itu dia. Kembali ke pembahasan fikih tadi. Tidak lepas tuh ya, kalau fikih itu dari 5. Masuk wajib, apa sunnah hukumnya, apa mubah, apa makruh, apa halal. Itu saja. Ustaz, kalau kali Ciliwung kan, kali Ciliwung itu udah bau gitu. Tapi air itu lebih dari 2 pula, ya kan? Baunya asal bukan bau karena kejatuhan najis. Ini kan bisa jadi limbah, ya kan? Limbah yang mana kalau kita misalkan jijik, kotor dan lain-lain, bahkan bisa menimbulkan penyakit, ya jauhin, jangan dipakai sama kita. Simpelnya begitu aja. Ciliwung kan berpikir ya, air kotor ngapain ya kan gitu. Kecuali tuh di sono di Gaza tuh ada air gitu, Rik. Iya, namanya juga najis. Sekarang pun kalau orang yang pergi haji itu cukup berwudu di pesawat dengan 1 gelas. Ya bisa Ustaz. Nggak usah tayamum, ya. Itu disediakan tempat. Ya. Mengenai tadi Pak, kita mau membayar puasa, Kodok. kodok, itu apakah kita wajib membayar fidyah sebelum melakukan Kodoknya Itu saja. Itu aja. Dibedakan bagi orang yang misalkan dalam keadaan dia sedang hamil, punya anak, ya, khawatir dia kalau nggak nyusui anaknya karena dia kurang makan, kurang minum, kalau dia paksain puasa akhirnya merambat ke dirinya juga ke anaknya, akhirnya dia nggak puasa Ramadan, maksudnya wajib ya, maka dia harus menggantinya bukan dengan qada saja tapi dengan membayar fidyah sesuai jumlah hari yang dia tinggalkan. Kalau kita laki-laki nggak perlu fidyah. Fidyah itu untuk siapa? Contoh tadi, misalkan ada orang yang sakit dan kemungkinannya tidak sembuh sakitnya sampai meninggalnya. Berapa kali dia meninggalkan puasa, maka penggantinya itu dengan mengeluarkan fidyah bukan dengan qada. Nah, begitu. Bisa dipahami seperti itu. Batal berapa itu kemarin? Bilang Nggak usah dikeluarkan fidyahnya kalau memang dia bukan termasuk kelompok yang harus membayar puasa atau utang puasanya itu dengan fidyah dan qada. Kita kan bukan perempuan. Ya, itu untuk perempuan yang menyusui. Atau yang hamil. sama gitu, Pak. Beda. Terima kasih. Alhamdulillah. Karena catering udah hilang lagi. Baik para jamaah sekalian, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 7 lewat 16 menit. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, ya, tutup dengan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan selalu istiqomah untuk mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling kita harus jaga adalah kekompakan, kebersamaan atau kejamaahan kita. Karena kata Nabi, al-jama'atu rahmatun wal firqatu azabun. Alhamdulillah Pak Elvin meskipun sudah di Bekasi tapi masih bisa menyempatkan. Ya, artinya baru Bekasi ya. Karena saya meeting aja. Kan baru sudah disampaikan Pak. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majalis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna hadza jam'an